Ya, sejak ini Pak terjadi penyerangan itu Pak ya, hari Sabtu itu Pak ya, itu kan sudah masuk berita di media-media Indonesia ya, Kompas, semua di merdeka.com. Tapi semua komentar itu Pak di kolom chat, semuanya komentar mendukung Hamas tuh Pak ya, kalau kita lihat komentarnya Pak ya. Iya, karena bodoh. Bilang teruskan perjuangan, Allahu Akbar, semuanya komentar yang sama ya, kalau kita lihat di kolom komentar itu ya. Tapi mereka juga nggak tahu, padahal situ korban juga banyak juga dari pihak Israel itu yang beragama Muslim, mereka nggak tahu Pak ya. Mereka cuma komentar ya, teruskan Hamas itu ya. Ya, jadi yang komen ini, tapi yang paling biadab sebenarnya saya komentarnya Yusuf Kala Pak ya. Dia di komentar ini perjuangan untuk kemerdekaan apa ya, bilang kemerdekaan khilafah gimana gitu. Iya, kapan dijajahnya? Pertanyaan kan kapan dijajahnya? Benar nggak? Betul. Nggak pernah. Israel tidak pernah. Kenapa bisa ada occupied di West Bank tadi? Kan nanti dari tahun 1967 sama 1973 mereka nantangin Israel, belaga lah mereka. Ya, berlaga di medan perang. Bahkan dataran tinggi Sinai, Golan, West Bank, Gaza, ya dikuasain lah sama Israel, pemenangnya Israel. 2 kali perang menang Israel. Udah bagus, ya kan Gaza sama West Bank dikembaliin, ya kan? Dan diakui lagi otorita Palestina, diakui. Tapi kan terus mereka macam-macam lagi si Hamasnya ini. Bahkan si Yasser Arafatnya dibunuh, ya kan? Iya. Jadi tidak ada penjajahan itu, tidak ada. Compong ini pemerintah Indonesia, kentir. Iya, ya, yang terutama itu iya dari MUI Pak ya, yang pertama kali bersuara ya mendukung Hamas Pak. Enggak, JK yang pertama kali bersuara. Oh, iya. JK itu Hamas itu. Iya. Muslimin itu. JK itu bohirnya itu, dia kaya gara-gara dukung perang-perang itu. Kalian masjid ayo nyumbang buat ini, ya duitnya masuk zakat ini. Sumbangan Palestina ini ya dimakan semua sama sumbangan kalian, makanya keduta besarnya kan bingung kan, tidak pernah ada sumbangan masuk ke Palestina dari Indonesia. Artinya siapa yang makan selama ini? Yaitu ketua dewan masjid kan dikumpulkannya melalui masjid kan. Yang ketua dewan masjidnya kan, dialah bohirnya itu tadi, yang kayak si siapa tadi itu, yang kayak si ini kan, si apa tadi? Nah ini nih, kayak orang ini kan, nah ini. Lanjut ya. Masih banyak ini rupanya fakta-fakta. Tapi silakan. Oh masih banyak ya. Besok kita, oh ya saudara, pengumuman. Besok kita jam 3 sore waktu Jakarta dengan Ibu Koni dan Pak Ponto ya. Jam 3 sore. Dengan Ibu Koni dan Pak Ponto. Jadi waduh sayang sekali kalau saudara nggak bisa ikut jam 3 sore besok ya. Jam 3 sore dengan Ibu Koni dengan Pak Ponto. Jam 3 sore jaga tanggal mainnya ya. Jam 3 sore waktu Jakarta dengan Ibu Koni dan Pak Ponto hanya 2 jam. Ya, dan nanti yang boleh bicara nggak semuanya ya, tentu saja ya, saya pilih-pilih karena supaya bermutu pembicaraannya, dan jangan beropini. Kita mumpung ada Ibu Koni ya, tanya sebanyak-banyak ya, pendapatmu apa, begitu loh. Ini kan Ibu Koni kan pernah tinggal, Ibu Koni itu kalau nggak salah 6 tahun tinggal di Israel, saudara ya. Nah, lanjut, Jati Sunda, silakan. Sampurasun. Wah, Sampurasun. Rampes. Rampes. Ini materi menarik sekali nih dari Pak Pastor. Oh, jelas dong. Saya kan kuliah di sini. Tapi itu bubarnya Ottoman tahun 1924, Pastor. 1924. Iya, saya ingatnya 28 cuma pemuda lagi. Aduh. Itu saya sering gitu ya. 1924 ya, si Kemal Atatürk ya, saudara ya. Ya. Dan ini bagi semua perpolitika Indonesia, tokoh-tokoh politik, jangan buat statement yang mengundang kerancuan gitu. Sebab dari dunia pendidikan saja, tokoh karismatik seperti Syekh Panji Gumilang saja mengusulkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dan fenomena yang menarik, pasti ini menarik di Indonesia, pasti banyak yang ngenceleng, Pak Pastor, yang jualan biasa seproy Palestina kan gitu. Iya. Pasti itu. Dulu ada siapa ya yang korupsi dana Palestina ya, yang ikut lari sama Rizik? Ya. Siapa? Nasruddin. Ya ikut lari sama Rizik. Ya. Dan ujung-ujungnya dipakai dana kampanye itu, Pastor. Pasti itu. Ikut lari muncul. Ya.
banyak kan. Pasti kejadian ini dipolitisasi dan dijadikan rasa iba kepada masyarakat Indonesia. Ini sering berulang-ulang kejadian ini, dan saya harus mengingatkan jangan sampai bangsa Indonesia terjebak kepada ingin menyumbang, ingin berdonasi, tetapi salah arah, salah jurusan gitu. Yang harusnya ke Palestina, ujung-ujungnya dibelikan senjata, itu sajalah bagi saya sebagai warga negara Indonesia. Hanya mengingatkan saja kepada orang-orang yang ingin berbuat baik gitu. Lebih baik salurkan kepada Pak Pastor saja yang jelas-jelas diakonia akan memberikan makan fakir miskin. Amin. Segitu saja Pak Pastor. Salam Pancasila, Sampurasun. Sampurasun. Lanjut Pak Paul Dere. Sebentar ya. Siapa ya, sudah ingat nggak yang ketuanya FPI yang nyusul kabur ke Arab itu? Itu korupsi uang donasi Palestina. Siapa namanya? Betul. Ada yang ingat siapa namanya? Haikal Hasan, bukan Haikal Hasan ya, Nasruddin apa siapa ya? Bukan. Bukan siapa? Ketua NPF 212, siapa namanya? Saya lupa ya namanya ya. Mukanya saya ingat saudara ya. Menyusul. Nah ini saudara ya. Ini nih. Siapa ini namanya nih? Bahtiar Nasir. Nah ini Bahtiar Nasir. Nah ini kan. Ketua GNPF akui buka donasi untuk aksi 212 ya. Bahkan juga untuk dana untuk Palestina ya. Lalu dikorupsi ya. Bahtiar Nasir, saudara ya. Lanjut Pak Paul Dere. Mana nih Pak Paul Dere nih? Kok hilang? Lanjut Pak Paul Dere, mikrofonnya nyalain. Pak Paul Dere. Tidur apa itu? Oke, sampai tadi yang mau yang ini, Pak siapa? Pak Gajah Mada tadi katanya mau koreksi tadi, Pak Gajah Mada. Harga minyak. Gajah Mada. Wah, tidur juga nih. Oke, kalau nggak ada lagi, kita Udah masuk suara belum? malam. Udah masuk belum? Ya, Gajah Mada silakan. Lalu suara malam, Gajah Mada silakan. Ya, Koreksi apa tadi? tadi kan ada yang bertanya kalau Majapahit, nenek moyang Majapahit, siapa yang nanya tadi? Apa? Cornelius Wongkar. Itu ada di chat. Jadi kalau nenek moyang Majapahit datang lagi, ya, bagaimana? Ya ini itu nggak nyambung dengan itu. Jadi intinya begini ya, ini ada genocide, ya kan? Tadi kan saya bilang, bukan saya yang bilang itu Benyamin Netanyahu, bahwa Israel itu tidak pernah meninggalkan wilayahnya. Bukan kata saya loh, ya. Kecuali abad ke-7 terjadi pembantaian genosida bangsa Yahudi. Ya, saya aja sekarang sudah megang nih 7 pembantaian, 7 cerita bagaimana bangsa Yahudi dibantai. Sudah ada yang menyelidiki. Ya. Nah, dan kalau orang lain atau bangsa lain ada yang melakukan pembantaian suku asli, ya. Tapi setelah itu minta maaf. Paus pun pernah ke Kanada datang, dia minta maaf perlakuan mereka terhadap orang Indian. Ya. Nah ini Islam ini nggak pernah minta maaf. Nah, jadi banyak yang nggak tahu, ya banyak yang nggak tahu telah terjadi pembantaian itu. Nah ini celaka nih. Saya punya grup saya rasa intelek semua. Bahkan di situ presiden direktur gitu. Bila salah satu BUMN ya. Jadi ngomongnya gimana nih? Saya kalau bicara jujur nanti tersinggung. Ada teman saya yang di Amerika udah bilang, jangan jujur deh, ya ngomong.
Jadi ya sudah, saya serahkan ke Pak Paul aja deh. Saya nanti nggak tahu gimana ngomongnya ya. Pokoknya ya, Benyamin Netanyahu, Israel selalu mayoritas. Ya, jadi Israel tidak menjajah. Justru orang Arab itu yang ngaku-ngaku Palestina, ya, orang Palestina dan orang Filistin berbeda. Orang Filistin itu orang Yunani, makannya anjing, makannya babi. Beda sama orang Palestina itu yang makannya ini makannya nggak makanan haram. Jadi kalau mereka mengklaim bahwa mereka itu adalah orang Filistin, udah nggak nyambung. Beda budaya makannya, beda budaya yang lain-lainnya pun kan ada namanya penemuan arkeologi berbeda. Jadi ini hanya hoax. Saya rasa hoax yang harus dibetulin melalui channel ini. Karena saya ngelihat Presiden Indonesia pun termakan hoax. Teman saya pun yang Presiden Direktur di salah satu BUMN juga termakan hoax. Sampai saya kesulitan kalau mau bicara jujur, nanti jadi berantem antar teman kan, jadi susah. Gitu. Ya itu aja, terserah Pak Paul mau ngomong apa. Saya mau ngomong itu sebenarnya. Suara malam, silakan. Bagaimana Suara malam. Salam Pak Pastor, malam. Shalom. Ya, sejak ini Pak terjadi penyerangan itu Pak ya, hari Sabtu itu Pak ya, itu kan sudah masuk berita di media-media Indonesia ya, Kompas, semua di merdeka.com. Tapi semua komentar itu Pak di kolom chat, semuanya komentar mendukung Hamas tuh Pak ya, kalau kita lihat komentarnya Pak ya. Iya, karena bodoh. Bilang teruskan perjuangan, Allahu Akbar, semuanya komentar yang sama ya, kalau kita lihat di kolom komentar itu ya. Tapi mereka juga nggak tahu, padahal situ korban juga banyak juga dari pihak Israel itu yang beragama Muslim, mereka nggak tahu Pak ya. Mereka cuma komentar ya, teruskan Hamas itu. Ya, jadi yang komen ini, tapi yang paling biadab sebenarnya saya komentarnya Yusuf Kala Pak ya. Dia di komentar ini perjuangan untuk kemerdekaan apa ya, bilang kemerdekaan khilafah gimana gitu. Iya, kapan dijajahnya? Pertanyaan kan kapan dijajahnya? Benar nggak? Betul. Nggak pernah. Israel tidak pernah. Kenapa bisa ada occupied di West Bank tadi? Kan nanti dari tahun 1967 sama 1973 mereka nantangin Israel, belaga lah mereka. Ya, berlaga di medan perang. Bahkan dataran tinggi Sinai, Golan, West Bank, Gaza, ya dikuasain lah sama Israel, pemenangnya Israel. 2 kali perang menang Israel. Udah bagus, ya kan, Gaza sama West Bank-nya dikembaliin, ya kan, dan diakui ya lagi otorita Palestina, diakui. Tapi kan terus mereka macam-macam lagi si Hamasnya ini, bahkan si Yasser Arafatnya dibunuh, ya kan. Iya. Jadi tidak ada penjajahan, itu tidak ada. Compong ini pemerintah Indonesia, kentir. Iya, kan? yang terutama itu dari MUI Pak ya, yang pertama kali bersuara ya mendukung Hamas Pak. Enggak, JK yang pertama kali bersuara. Iya. Jika Tapi itu yang Hamas itu, Iya. menurut Muslimin itu. JK itu bohirnya itu, dia kaya gara-gara dukung perang-perang itu. Kalian masjid ayo nyumbang buat ini, ya duitnya masuk zakat ini. Sumbangan Palestina ini ya dimakan semua sama Yusuf Kala ini. Sumbangan kalian, makanya keduta besarnya kan bingung kan, tidak pernah ada sumbangan masuk ke Palestina dari Indonesia. Artinya siapa yang makan selama ini? Yaitu ketua Dewan Masjid kan, dikumpulkannya melalui masjid kan. Ya Yusuf Kala inilah yang ketua Dewan Masjidnya kan. Dialah bohirnya itu tadi, yang kayak si siapa tadi itu? Yang kayak si ini kan, si siapa tadi? Nah ini nih, kayak orang ini kan. Nah ini kan Yusuf Kalanya nih. Afghanistan segala macam kan bohirnya Yusuf Kala. Afghanistan, Hamas, bohirnya Yusuf Kala. Lanjut. Iya, jadi sama waktu ini Pak, Afghanistan Pak ya, waktu Taliban menyerang itu. Yusuf Kala kan ngumpulin dana kan? Iya, dia juga bicara mendukung Taliban tuh ya. Bahkan dia pernah mendukung. Iya, setelah Taliban datang ke Indonesia, terus kan tiba-tiba menang aja kan? Orang Amerika tiba-tiba angkat kaki kan? Iya betul. Jadi ini ada koordinasi Pak ya kalau dibilang. Dan sekarang tim pemenangnya, tim pemenangan Anies, tim nasionalnya, tim suksesnya adalah Yusuf Kala.
betul. Kan? Ya kita bisa melihat lah gimana waktu pilkada Lanjut. Ya. Nah, suara kemenangan lagi. Kita Jadi kasih apa-apa waktu. saya tambahin. Ya, kita kasih waktu sampai 12:30. Kita tutup nanti saudara ya. Ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.